Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan memberdayakan lansia agar menjaga ketahanan mental, spiritual, serta mencegah Alzheimer. Nyun sewu, Ibu narasumber serta hadirin yang berbahagia, untuk saat ini karena ada kegiatan yang bersamaan, yaitu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang masih membuka acara jambore remaja di ruang Bung Tomo. Insya Allah beliaunya setelah acara di Bung Tomo pembukaan selesai, beliaunya akan rawuh sendiri di gedung PKK ini. Ibu-ibu yang berbahagia, terutama untuk kader Pokja 1, kader lansia, di mana untuk kegiatan Pokja 1 saat ini, yaitu intinya bagaimana supaya lansia, terutama tidak mudah pikun. Nah, Alzheimer itu salah satunya kepikunan. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga dan merawat para lansia. Ya. Jadi seperti saya mungkin suami juga butuh pendampingan, kemudian ibu bapak panjenengan, ya saudara siapapun itu butuh untuk dijaga lansianya agar tetap sehat. Ya. Karena apapun kita harus menyadari kita ada semata-mata karena beliau-beliau. Jadi monggo kita bersama-sama untuk belajar. Mumpung ini ada Bu Dr. Antinam maupun Bu Retno, kita belajar bareng bagaimana supaya keluarga kita, masyarakat kita, terutama yang ada di Jombang, itu bisa betul-betul menangani lansia dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian yang bisa saya matur. Insya Allah nanti akan ditambah ya sama Ibu Ketua untuk meningkat waktu yang saya mungkin dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan sosialisasi memberdayakan lansia akan menjaga ketahanan mental spiritual serta mencegah Alzheimer dibuka dan dimulai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesialis jiwa, psikiatrik juga, kemudian ada perawat, fisioterapis dan gizi biasanya itu dan beberapa lainnya ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa lebih berkaitan lagi Bu untuk masalah lansia. Mungkin ya ada jadwal yang lain ya. Jadi yang kita juga perlu tahu tentang diabetes, tentang stroke dan yang lain-lain. Mungkin sudah sering mendengar kata Alzheimer ya. Ya, sudah. Saya tahu di PKK Jombang ini, PKK zaman sekarang maju sekali. Dibanding zaman ibu saya ya. Jadi pengetahuan ini benar-benar diberikan gitu ya. Jadi Alzheimer itu sebenarnya dari nama orang. Kalau ada mernya begini biasanya orang-orang kira Oppenheimer, Arnold Schwarzenegger, Alzheimer. Itu orang Jerman atau orang Austria biasanya. Jadi ini adalah Bapak Uli Alzheimer. Beliau seorang psikiater dan neuroanatomis. Jadi zaman dulu
bidang psikiatri dan bidang saraf itu digabung jadi satu karena sama-sama mengurusi otak. Kalau psikiatri biasanya yang dibahas tentang pikiran dan perilaku, sedangkan kalau neurologi bagian anatominya, bagian kerja otak yang lain ya. Ini Alois Alzheimer namanya. Beliau ketika tahun 1901, waktu itu umurnya sekitar 30-an ya. Dia memiliki seorang pasien perempuan 51 tahun dengan gejala pelupa yang sudah diketahui oleh suaminya, dirasakan oleh suaminya sekitar setahun. Tapi dia dibawa ke dokter karena gejala paranoid, jadi curiga, sering marah, gitu ya, cemas yang berlebihan, dibawa ke Pak Alzheimer ini kemudian ya. Dokter Alzheimer ini tidak merawat terus, kemudian dioperkan ke temannya kebetulan, tapi beliau mengikuti perkembangan pasien ini. Dan ketika pasien itu meninggal tahun 1906, pasien itu meninggal, beliau dikirimi oleh rekan sejawatnya potongan histopatologi otaknya. Jadi otaknya setelah meninggal diotopsi, otaknya diambil sedikit dipotong, kemudian diairkan dan dilihat di bawah mikroskop ya. Ketemu ada plak, ada sesuatu yang aneh di otaknya. Dan ada neurofibrillation namanya. Sehingga Pak Alzheimer pada tahun 1996 publikasikan temuannya ini. Dan akhirnya dikenal bahwa kalau ada pasien yang seperti pasiennya Pak Alzheimer ini, kita sebut sebagai pasien demensia Alzheimer. Sebelum itu demensia sudah ada, tapi bukan yang Alzheimer, itu yang ada pelaku. Maka itu, nah sebenarnya Bu, kebetulan sekali bulan September ini adalah bulan sadar Alzheimer ya. Jadi Alzheimer awareness month ini dalam September. Harusnya pada bulan ini kita banyak-banyak memberikan informasi mengenai Alzheimer. Dan tanggal 21 September kemarin itu hari Alzheimer Internasional. Diperingati tanggal 21 September karena sesuai dengan kesepakatan ADI ya, Asosiasi Alzheimer Disease Internasional yang berkongres yang ke-10 ketika di tahun 94. Jadi sejak tahun 94 tanggal 21 September diperingati sebagai Hari Alzheimer Internasional. Nah, sebenarnya kepikiran sudah sejak lama ya. Jadi Nabi Muhammad sendiri sudah diberitahu, diberi informasi mengenai kepikiran ini, jenis apapun ya. Jadi nanti itu ada sebagian dari umatnya yang akan dikembalikan pada umur yang paling lemah, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah dia ketahui. Jadi memorinya akan berkurang pelan-pelan. Ini proses demensia. Sudah diterapkan pada Nabi 1400 tahun yang lalu ya, sebelum tahun 1900. Jadi teman-teman yang kita sekarang itu sudah diinfokan. Ya, sudah tahu orang-orangnya. Demensia itu kita sering ya lupa gitu kan. Kalau anggapannya kalau sudah ada tua itu ya pasti ada lupa ya, betul. Tapi sebenarnya bukan proses penuaan yang normal. Jadi kalau orang-orang seperti itu yang dulu ini adalah normal, penuaan yang normal. Jadi begitu sudah tua, memang agak sedikit lebih lambat, kecerdasannya berkurang gitu ya. Tapi kalau Alzheimer, ini kecerdasan dan jadi proses berpikir dan kondisi fisiknya akan menurun kalau ini sudah tua. Tapi yang pada Alzheimer turun kan lebih drastis, meninggalnya lebih cepat karena fisiknya juga lebih lemah biasanya karena faktor penurunan kerja otaknya. Ya. Apa sih sebenarnya yang disebut Alzheimer itu atau secara keseluruhan kebingungan ya demensia. Jadi demensia adalah sindrom dari kumpulan gejala akibat penurunan fungsi otak. Fungsi otak macam-macam ya Bu, memori, bicara, gerakan otot, kemudian kita berpikir, mengerjakan tugas, memilih pasangan itu juga kerja otak ya. Mencintai seseorang itu juga kerja otak. Jadi ini sindrom dari kumpulan gejala akibat penurunan fungsi otak. Sifatnya kronik progresif. Jadi menakut, kelambatan, makin lama makin berat. Kronik progresif ya. Dan sehingga mengganggu kegiatan harian. Ini syaratnya ini. Tidak disebut demensia kalau kegiatan harian ini masih oke ya. Ada lupa-lupanya sih, tapi kegiatannya masih oke. Berarti bukan demensia ya. Nah, ditandai dengan gangguan fungsi luhur ganda. Fungsi luhur itu adalah fungsi otak yang membedakan kita dari binatang. Manusia ini termasuk bagian dari kingdom animalia ya. Jadi
kalau para ahli itu mengklasifikasikan manusia sebagai hewan yang canggih, otaknya lebih berkembang, karena dia punya beberapa fungsi yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Daya ingat, kemudian apa sih ya? Ini yang terganggu pada manusia ya. Daya ingatnya terganggu. Ini juga fungsi luhur daya ingat ini. Kemudian afasia atmosia. Afasia ini berkaitan dengan fungsi berbahasa. Memang tidak bisa berbahasa, tidak bisa mengarang cerpen, cerita, membohongi orang lain. Itu afasia ya, kemampuan berbahasa. Afasia, menyetir mobil, yang kompleks itu membuat kue, donat. Nah itu afasia ini. Hewan tidak bisa seperti itu, membuat makanannya jadi lebih enak. Nah, tidak bisa kalau hewannya. Kalau manusia bisa, dia bisa berkreasi afasia ya. Dan aktosia, mengenai sekitar, membedakan ini negara mana, ini presidennya siapa, bisa aktosia ya. Kemudian gangguan fungsi eksekutif, memilih menimbang, memilih hal-hal yang dia perlu, melihat apakah ini melanggar hukum atau tidak, pantas atau tidak, itu fungsi eksekutif. Dan ada banyak berkait dengan psikologis dan perilaku. Jadi pada demensia juga selain kecerdasannya menurun, fungsi luar yang lain seperti misalnya perasaan, kemudian perilaku juga terganggu. Peningkatan jumlah demensia itu juga makin lama makin meningkat karena usia harapan hidup justru meningkat. Jadi kalau kita bilang 66 tahun semoga panjang umur, berarti sebenarnya itu meningkat resiko demensianya. Makin panjang umur, makin tambah meningkat. Nah, resikonya itu menjadi demensia. Jadi kalau 66 tahun, baik berarti sampai panjang umur, tapi jangan sampai demensia gitu ya. Tapi kalau tahu itu, panjang umur tanpa demensia gitu ya. Oke. Ini prevalensinya ketika usia lebih dari 65 tahun sekitar cuma 5%. Ini usia kematian Nabi ya, 63 tahun. Kematian Nabi sekitar segini. Tapi sekarang lebih panjang usianya. Sekitar 70-an itu. Kalau bisa mencapai lebih dalam dari 85 tahun meningkat prevalensinya, jadi lebih sering pada orang yang di atas 80 tahun, 20 sampai 40%. Nah, WHO pada 2021 kemarin September kemarin sudah mencatat bahwa ini sudah mencapai 65 juta kasus di dunia secara kumulatif. Jadi dikumpulkan dari yang pertama sampai terakhir itu sudah 50 juta kasus sekarang ini yang ada yang masih hidup ya. Dan ada pertambahan 10 juta kasus baru setiap tahun. Di Indonesia, saya nanti datanya belum ada yang pas. Ini diestimasi tahun 2016 ada yang 10,2 juta orang. Maksudnya sekarang ya tambah lebih berlipat-lipat ya, karena sudah 5 tahun lebih ya, 5 tahun ya. Ya, ini terdiri dari demensia Alzheimer. Demensia banyak ya, ada Alzheimer, ada demensia vaskuler, ada demensia lain. Misalnya demensia karena infeksi, demensia karena HIV/AIDS, bisa juga demensia karena sifilis, demensia karena trauma otak, demensia karena kelainan dari awal juga bisa, demensia karena pribadi juga ada macam pribadi, ada banyak. Tapi yang paling banyak yang Alzheimer ya. Belum tua tapi sudah tertua. Pasiennya Pak Alzheimer tadi umurnya sekitar 50-an tahun, 51 tahun sudah mulai ada demensia. Pak Alzheimer sendiri meninggalnya usia 51 tahun, jadi belum sempat mengicipi demensia dia sudah meninggal. Tapi itu kan usia harapan hidupnya semakin sedikit ya Bu ya, sekitar 51 tahun, saya sudah 70-an lebih ya. Jadi kalau di negara-negara Eropa, negara-negara maju, Eropa Utara, di mana penduduk lansianya juga besar, maka kejadian demensianya juga banyak, karena banyak yang tua gitu ya. Ini merupakan penyakit nomor 7 penyebab disabilitas dan kematian, juga biaya tinggi perawatan dan menyebabkan beban sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Ya. Ini faktor resikonya. Meskipun para ilmuwan belum sepakat mengenai apakah ini sebabnya. Jadi kalau ilmuwan bersilaturahmi, benar tak ini sebabnya? Benar tak kalau ada kuman COVID itu terjadi gejala ini? Kalau ilmuwan bersilaturahmi terus, tapi kita bisa
selalu dari yang mereka temukan itu ada hubungannya ya. Jadi risiko ini faktor risiko. Jadi ada hubungan kalau usianya lebih tinggi, kejadiannya jadi lebih sering. Kalau PCR-nya positif, orangnya jadi lebih sering masuk ICU. Itu seperti itu. Hubungannya seperti itu. Tapi kalau disebut sebab itu pasti ya hati-hati ngomongnya gitu ya. Jenis kelamin perempuan katanya juga berkaitan dengan resiko yang lebih tinggi, tapi ini sepertinya berkaitan dengan usia. Jadi kita ibu memang ditakdirkan untuk berumur lebih panjang daripada bapak-bapak ya. Karena kita lebih panjang umur, jadi resiko demensianya banyak. Jadi nanti kalau selamat panjang umur, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, jangan demensia ya banyak ya. Ini genetik dan riwayat keluarga demensia. Jadi kalau ada bapak dan ibunya demensia atau keluarga juga dengan demensia, ada kemungkinan dia juga memiliki genetik demensia Alzheimer tapi ya. Semangat semua guys. Ya, alhamdulillah. Ya, melanjutkan materi dari Dr. Anti Naya Finjayati, spesialis kesehatan jiwa. Saya dari tim geriatri RSUD Jombang, bagian keperawatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Yang akan saya bahas kali ini adalah lansia dengan resiko jantung. Kenapa saya memilih materi ini? Karena lansia itu merupakan tahap akhir siklus hidup manusia yang merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu. Jadi kayak begini ya, kita dulu awalnya cantik, terus kemudian berproses. Ini kemampu mungkin ya, kamu enggak. Terus yang ini sudah tua, sudah matang. Jadi penuaan itu memang konsekuensi yang tidak dapat kita hindarkan. Semuanya berproses menua. Menua itu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan, baik itu kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mengganti mempertahankan fungsi normal tubuh kita. Tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Kenapa terjadi jatuh? Jatuh itu karena perubahan fungsi fisiologis dari tubuh, kemudian terjadi gangguan keseimbangan, dan tubuh gagal untuk mempertahankan keseimbangan, akhirnya terjadi jatuh. Ini ya faktor intrinsiknya, faktor dari dalam itu karena kelemahan otot,
anggota gerak bawah, yaitu kaki, ada kekakuan sendi, kemudian dari faktor intrinsipnya, lantai yang tidak rata dan licin, kesandung benda-benda, penglihatan yang kurang terang, dan sebagainya. Komplikasinya apa? Terjadi kerusakan permukaan, yaitu jaringan lunak yang akan mengakibatkan rasa kesakitan, patah tulang, kemudian hematom. Hematom itu memar. Nah, perawatan yang di rumah sakit yang sering kita hadapi adalah komplikasinya akibat tidak dapat bergerak, imobilisasi, risiko penyakit-penyakit heterogenik. Nah, komplikasi imobilisasi ini banyak sekali Bapak Ibu. Biasanya kalau pasien lama berbaring itu akan timbul luka di punggung, di bokong. Nah, itu yang harus kita hindari. Pasien harus kita miring-miringkan paling tidak setiap 2 jam sekali, harus diganti posisinya. Yang ketiga yaitu kecacatan. Menurunnya mobilitas yang berhubungan dengan perlukaan fisik ini biasanya akan terjadi kekakuan. Nah, pencegahan untuk jatuh yang pertama yaitu latihan fisik. Latihan fisik itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan tungkai dan tangan, memperbaiki keseimbangan koordinasi, meningkatkan reaksi terhadap bahaya lingkungan, mengurangi kebutuhan obat-obat sedatif, contohnya adalah dengan jalan kaki. Mengurangi obat-obat sedatif ini adalah obat-obat yang bisa mengganggu keseimbangan tubuh, contohnya obat-obat kayak CTM itu kan bikin ngantuk. Rasanya kalau sudah ngantuk jalannya juga nggak akan berkoordinasi. Jadi ada obat-obat yang menimbulkan ngantuk harus dikurangi. Ini manajemen obat-obatan. Kadang-kadang pasien lansia yang banyak kita jumpai, ada pasien diabetes, kemudian stroke. Obatnya banyak bermacam-macam. Nah, mana yang harus kita kurangi atau paling tidak diminimalkan, tetapi tidak menyebabkan komplikasi atau efek samping. Contohnya obat diabetes, kalau bisa suntik insulin ya pakai suntik insulin. Tidak usah obat yang diminum karena nanti obat stroke-nya sudah diminum. Kebanyakan obat pasiennya jadi gak mood minum obat, akhirnya gondok. Obatnya diapain? Begitu, akhirnya tidak mau berobat. Kurangi pemberian obat-obat yang sifatnya waktunya lama dan banyak. Modifikasi lingkungan. Kalau di rumah kita harus mengatur suhu ruangan supaya nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu dingin. Terlalu panas itu biasanya gerak, malah akan membuat pusing kepala, ya, gangguan di otaknya pasti akan terganggu. Nah, terlalu dingin juga sedemikian. Kemudian barang-barang itu yang sering dipergunakan itu harus mudah dijangkau dan tidak menghalangi jalan. Nah, ini kalau di rumah ada karpet anti-slip yang untuk di kamar mandi, penerangannya juga harus cukup. Jangan sampai ada kabel listrik pada lantai yang biasa melintas. Kabel listrik harus diperhatikan deh, kalau bisa semuanya di atas. Pasang pegangan tangan pada tangga yang rumahnya tingkat, bila perlu pasang lampu tambahan untuk daerah tangga. Singkirkan barang-barang yang membuat terpeleset dari jalan yang biasa untuk melintas. Iya, mbahnya ditaruh di kamar yang di bawah saja, jangan di atas. Gunakan lantai yang tidak licin, atur letak furnitur, jadi letak meja, lemari, kursi itu harus ditata sedemikian rupa. Pasang pegangan tangan di tempat yang diperlukan. Kayak ini, kalau bisa dimodifikasi kamar mandinya seperti ini. Ada pegangannya. Nah, jadi kalau mau berdiri, pegangan dulu, nggak langsung nyet. Kadang itu yang memicu untuk jatuh. Alat bantu jalan. Terapi untuk pasien dengan gangguan berjalan atau keseimbangan, ini pakai tongkat. Kalau nggak bisa beli tongkat ya dimodifikasi, tekan pakai kayu atau bambu. Ini memperbaiki keseimbangan, berdiri dari posisi duduk atau jongkok, jangan terlalu cepat. Jangan mengangkat barang yang berat sekaligus. Sebuah jadi
Balik sangat barang gitu. Mengambil barang dengan cara yang benar dari lantai dan hindari berolahraga yang berlebihan. Kalau sudah capek ya nggak usah dipaksa. Tadi Bu Dokter kan, gimana tadi Bu Dokter tadi ada 150 menit itu dalam 1 minggu. Nah itu diatur jalan kakinya berapa menit, senamnya berapa menit, ngaten nggih. Ibu-ibu rahimakumullah, saya terima kasih diberikan waktu untuk memberikan beberapa hal yang mungkin berbeda dengan narasumber yang dua tadi. Yang pertama dan yang kedua itu adalah sisi fisiknya, lahirnya, kami mengambil pada sisi batinnya. Bagaimana nanti menjaga ketahanan mental dan spiritual. Memang dalam diri manusia itu ada jasmani, ada rohani. Secara jasmani tadi sudah dikupas tuntas oleh Bu Dokter dan juga Bu Retno. Dan saya akan mencoba nanti mungkin ya kaitannya dengan terapan ayat, kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan alhamdulillahirabbil alamin, PKK Kabupaten Jombang menggelar memberdayakan lansia. Setidaknya ini adalah sebagai bahan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang untuk bagaimana nanti bisa mental spiritualnya itu bertahan, kuat, tidak rapuh, sekaligus juga bisa mencegah yang namanya Alzheimer itu. Yang kalau bahasa agamanya adalah al-haram, haramun atau tikun. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita tahu manusia ini diciptakan oleh Allah makhluk yang sempurna. Dari sisi fisiknya juga baik, indah, dan juga mempunyai akal yang membedakan dengan makhluk yang lainnya, sekaligus juga punya perasaan-perasaan yang dimana punya juga keinginan untuk suatu saat ini bisa dipenuhinya. Nah, kemuliaan secara fisik dan juga yang lainnya ini secara jelas ayatnya dalam surat Al-Isra. Itu mungkin ngaji begitu. Jadi orang ngaji itu tidak ada ruginya, apalagi yang dibaca adalah ayat Allah. Jadi orang yang mencari ilmu itu dibandingkan dengan mengunjungi orang sakit 1000 itu masih lebih utama mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu, kita semuanya hari ini adalah mencari ilmu dari Bu Dokter dan Bu Retno, itu dibandingkan dengan ikut takziah 1000 orang mati syahid masih lebih utama mencari ilmu. Alhamdulillah. Jadi di dalam surat Al-Isra ini ayat 70 Allah telah memuliakan anak Adam melebihi makhluk yang lainnya. Ayatnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum
fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahu Azim. Ayat ini menjelaskan bahwa kita ini termasuk anak Adam ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berada di daratan juga nyaman, mau ke Jakarta naik apa Bu? Sakit pesawat. Sing penting buatan apa jenis? Buatan positif, buatan mawon ya. Semoga sehat ya. Mau ke Jakarta bisa naik pesawat, bisa naik bis, atau bisa bawa mobil sendiri. Ini kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah. Kalau misalnya mau lewat laut juga bisa. Ya kesuwen gitu. Di laut juga ada kapalnya. Dan beruntung lagi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah rezeki itu dari yang baik-baik yang kita makan. Coba jangan buka di kotaannya itu. Di situ ada jeruknya, di situ ada apa lagi? Kue-kuenya. Ini adalah luar biasa. Dan alhamdulillah kita ini diberikan oleh Allah rezeki yang baik-baik. Menengok ke makhluk yang lainnya, kambing mungkin tidak seperti ini. Menengok dengan makhluk yang lainnya, bahkan dikasih beras nggak mau. Nah ini kita diberikan kelebihan secara sempurna. Alhamdulillah kakinya juga dua dan juga bisa berjalan, bisa bergerak, bisa angkat tangan. Nah ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, ini adalah manusia, ini adalah makhluk yang sempurna. Nah, secara jelas bahwa dimuliakan dengan ilmu pengetahuan, jadi punya ilmu, bisa merakit apa saja. Bisa ke nasi goreng, bisa ke ngulek berambang, bisa ke blender, jus dan lain sebagainya lah. Punya akal dan juga bentuknya juga yang paling baik. Sing lanang yang ganteng-ganteng, sing wedok ayu-ayu. Ini adalah kelebihan dan juga kebebasan untuk memilih. Kita punya kebebasan untuk memilih. Nah, milih sing abang, apa milih sing putih, apa sing hijau, apa sing coklat. Karena kita punya akal. Bahkan apa setelah nanti wafat jenazah ini kondisinya suci. Jadi ketika sudah tiada itu ya tetap suci, tidak najis. Nah ini kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ya banyak lainlah kemuliaan-kemuliaan itu, kalau mau kita cari satu persatu masih banyak lagi. Ya alhamdulillah bisa pakai sepatu, ya. Alhamdulillah bisa pakai jilbab, alhamdulillah bisa pakai kerudung dan lain sebagainya. Mereka diangkut dengan menaiki kendaraan dan di lautan dengan menaiki perahu-perahu. Mereka diberi rezeki dari yang baik-baik dan telah dilebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, seperti hewan-hewan ternak dan hewan-hewan liar dengan kelebihan yang sempurna. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Geger ini bisa dioke, alhamdulillah. Ini adalah sebuah anugerah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba pendapat daripada Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau ini menyampaikan bahwa dalam diri manusia itu ada 4 permata. Setelah kita diberikan kemuliaan oleh Allah, di sini ada menurut Imam Syekh An-Nawawi itu Al-Bantani, bahwa dalam diri Bani Adam ini ada 4 permata yang melekat, yakni akal.
Alhamdulillah kita punya akal, semoga terus normal. Allahumma amin. Akal, kita punya agama, yang agama ini sehingga kita mampu dan mau mengikuti petunjuk-petunjuknya, petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, ataupun aturan-aturan yang lainnya. Dan alhamdulillah kita punya sifat malu, sekaligus juga kita punya amal soleh yang ini akan menjadi bekal kita ketika sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu diketahui, ada hal-hal yang bisa melenyapkan empat permata tersebut. Ada hal-hal yang bisa melenyapkan atau menghilangkan empat permata tersebut. Ya, ini kadang-kadang ada dalam diri kita. Jadi yang dapat menghilangkan akal sehat adalah kemarahan. Lalu sama apa tadi? Muring-muring gua akal hilang, piring-piring yo pecah gara-gara muring-muring. Anak disabuni gara-gara marah-marah. Maka apa? Ini yang harus kita perhatikan, bagaimana akal kita ini bisa terus berfungsi dengan baik. Maka ya kita kurangi, dikurangi apa dihilangkan? Dikurangi kemarahan. Muring-muring itulah sakit mawon ya. Bukrono nopo kiranan. Ini kemarahan ini akan menjadikan akal kita itu hilang. Permata akal ini hilang gara-gara marah. Maka Rasulullah itu menyampaikan, wahai manusia jauhilah oleh marah. Cuma di sini Rasulullah sudah menjadikan justifikasi penjelasan bahwa kemarahan ini bisa menghilangkan akal sehat. Dan juga saya perhatikan bahwa orang-orang yang seneng tensi, orang yang seneng itu tadi marah, meluapkan marah itu gampang tensinya gampang tinggi. Enjoy normal. Ini permata yang harus kita jaga. Maka yang pertama adalah ya jauhi atau tinggalkan kemarahan. Berikutnya juga ada yang bisa menghilangkan agama. Yang permata itu bahwa kedengkian itu atau berharap hilangnya kenikmatan orang lain dapat menghilangkan agama. Agama hilang ya karena dengki. Bahasa hadisnya adalah hasud. Istilahnya itu SMS. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Ini ada poin berbakti harus merawat sendiri. Nah, kalau misalkan ini kan ada salah satu teman PKK saya, beliau mempunyai bapak sampur sepuh, punya 3 bersaudara, tetapi bahku niku kersai minta dirawat dengan teman saya saja. Untuk kakak dan adiknya nggak mau, padahal kan biasanya kan sudah disepakatan bergantian merawat, tapi Mbak Pung sendiri mintanya teman saya itu bagaimana untuk mensiasati kalau misalkan maturnya ke Mbak Pung itu pripun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memahami, diterapkan bahwa si Mbak ini punya keperluan juga. Terus kemudian diusahakan si Mbak ini tidak
gitu ya. Aku ambil, kita pasti berdikasi. Jadi bapaknya pakai kita sana ini, tapi perilaku harus sama, perilakunya sama. Jadi apa triknya itu dipelajari oleh saudara-saudaranya. Misalnya bapak itu tidak suka kalau kita suaranya keras, misalnya ini trik harus dipelajari. Kalau terbiasa, akhirnya juga terpaksa cinta. Biasanya kesal dalam sebuah klino ya, kalau sudah nggak ada yang ini, terpaksa yang ini yang kalah. Tapi dijelaskan apa? Ya teman saya ini kan sudah apa loh? Permintaan ajar gitu, permintaan ajar itu. Karena orang yang marah harus diterima, termasuk mentalnya juga. Jadi ya, tetap kalau minggu tetap ditinggal, tapi balik dikasih pesan-pesan yang banyak. Jangan sampai ini biasanya minta ini, jangan sampai ini minta ini. Dari tulis, dibuat jauh dari mungkin. Tapi juga itu nggak akan langsung berhasil, perlu dibiasakan juga. Coba pelan-pelan. Misalnya, awalnya nggak bisa jalan penuh, mbaknya datang kerja dari jam segini sampai jam segini mandi. Nanti sudah jam berapa kembalikan lagi ke gaji utamanya, gitu ya. Besoknya datang lagi, terus dipanjang waktunya. Jadi ada jeda atau ada proses belajarnya begini. ya sedih Ya. Bisa jadi kan ini mbak, jadi bapak itu cuma ingat sama yang itu, yang lain sudah tidak ingat. Bisa jadi begitu. Dan kalau kita bisa dijawab oleh orang yang kita apa sih ya? Tapi itu mas, saya enak. Karena itu di tadi persis ya. Ya, keluarga. Perilakunya di keluarga. Ya, mudah-mudahan nampak sih, tapi perlu dicoba. Tidak bisa langsung baik. Tapi dulu ada pelan-pelan dulu. Ya, jadi kalau seharian, hari dulu, besoknya dari 5/4 hari itu sampai. Mau dicoba ya? Adik dan kakak, yang adiknya itu karena dia merasa kecewa dengan anaknya, jadi itu Pak Alek itu adik dan kakek itu tadi nggak mau gerak, nggak mau apa-apa, cuma tidur makan doang, sudah tidak ada harapan sembuh, tidak punya semangat hidup. Sedangkan yang kakaknya itu walaupun umur 70 tahun masih aktivitas, ya apa itu tadi yang menyediakan makan yang nyariin sembarang untuk adiknya tersebut. Jadi kalau memang menjawab pertanyaan saya, kalau otaknya tidak difungsikan itu memperlemah otak dan apa itu Bu, sudah tidak aktif lagi gitu. Menurut saya Bu, ya nopo mengatasi masalah tersebut. Ngapunten. Ya, ini sudah menuju proses jadi anak laki-laki sebagai orang Jawa. Tapi bisa jadi itu sebenarnya karena tadi itu setiapnya seperti mangkol dengan anaknya. Namun ini sebenarnya ada masalah sebelumnya ada gangguan depresi mungkin. Kalau depresinya tidak diatasi, lama-lama jadi demensia juga. Depresinya diatasi dulu. Depresi itu sedih yang terus-menerus, kecewa yang terus-menerus, sampai akhirnya badannya matanya tidak ada rasa senang ya. Seperti itu sudah merupakan diagnosis medis sebenarnya. Jadi nggak bisa diatasi sudah dengan bersyukurlah namanya sudah jadi semua dari sana itu dari dalam tadi. Dan itu bisanya dengan terapi dari dokter. Jangan coba hubungi dokter di puskesmas. Ada juga yang bagi manusia yang ada nih, coba konsultasi ke sana. Kalau di puskesmas ada depresan. Nah itu mungkin masih bisa dipakai obat antidepresan untuk mengatasi tadi itu tidak bergaya hidupnya itu sedihnya manusia. Atau mungkin ada gejala psikotiknya, dokternya pasti bisa diagnosis itu. Kalau memang tidak ada gejala tersedia obatnya aman keluar kiat, menunjukkan informasinya. Oke, jadi mungkin bagian dari depresi gangguan atau sudah jadi demensia yang fase 3. Kalau masih depresi, kan bisa saja bapaknya masih bisa bahagia lagi. Meskipun tidak 100% ya. Oke, ingat. Oke, siap.